Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelas 11 akan mempelajari tentang potensi dan persebaran pertanian, perkebunan, dan peternakan di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian pertanian, perkebunan, dan peternakan, mengelompokkan jenis pertanian, perkebunan, dan peternakan di Indonesia, menganalisis permasalahan pertanian, perkebunan, dan peternakan di Indonesia. Selain itu, kita patut mempelajari tentang persebaran tentang pertanian, perkebunan, dan peternakan di Indonesia pula. Nah, mari kita masuk kepada konsep dari pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pertanian ini konsep utamanya adalah bercocok tanam. Walaupun dalam arti luas, pertanian ini mencakup perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, maupun pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi. Semuanya dalam arti luas adalah pertanian. Tetapi dalam arti sempit adalah pertanian itu mengolah lahan. Nah, begitu untuk bahan pangan. Bahan pangannya juga merupakan bahan pangan pokok. Sedangkan yang dimaksud untuk perkebunan ini adalah budidaya tanaman pangan maupun non-pangan yang berfungsi menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, menghasilkan devisa negara, memelihara sumber daya alam yang dilakukan baik oleh rakyat maupun perusahaan. Sedangkan peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan tersebut. Nah, di sini yang mungkin agak mirip adalah pertanian dan perkebunan. Tetapi poin pentingnya pertanian adalah mengolah lahan maupun tanah untuk makanan pokok, dan lebih banyak ini adalah lahan basah. Sedangkan perkebunan ini ada buah-buahan, ada tanaman pangan yang lain selain makanan pokok. Baik, kita bahas dulu mengapa sih kita perlu membahas tentang pertanian, perkebunan, dan peternakan ini. Karena kemarin kita sudah membahas tentang ketahanan pangan. Nah, di sini peran dari adanya pertanian, perkebunan, dan peternakan ini dapat menopang dari ketahanan pangan di suatu negara. Selanjutnya mari kita bahas jenis-jenis dari ketiganya. Kita bahas jenis-jenis pertanian terlebih dahulu. Baru nanti kita membahas jenis-jenis dari perkebunan dan jenis-jenis dari peternakan. Jenis-jenis peternakan yaitu jenis pertanian, yaitu ada tanaman makanan dan perdagangan. Seperti contohnya ada jagung, ubi, lalu ada cabai. Lalu ada pertanian hortikultur dan non-hortikultur. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada jahe, cengkeh, dan lain sebagainya. Lalu ada tanaman semusim dan tanaman keras. Pertanian juga ini ya. Contohnya adalah melon, lalu ada durian. Nah, sebenarnya yang paling tepat untuk mengatakan pertanian adalah melon. Sedangkan mungkin kalau untuk tanaman keras ini lebih cenderungnya ke perkebunan ya. Tetapi kita memang mengetahui bahwa pertanian itu masih dalam arti luas. Gitu ya yang kita bahas. Lalu ada pertanian subsisten atau juga pertanian perusahaan.
Contohnya ini ada tanaman padi. Lalu ada pertanian generatif, yaitu pertanian yang telah dilakukan di dalamnya memelihara atau memperlakukan pada jenis proses produksinya. Ada juga yang disebut sebagai pertanian ekstraktif atau mengekstrak ya, atau disebutnya Sammelwirtschaft, adalah usaha pertanian yang hanya mengumpulkan hasil pertanian aja. Intinya adalah kalau generatif ini ya memproses, kalau ekstraktif hanya dia mengumpulkan saja. Jenis-jenis pertanian untuk lahan. Nah, ini khusus secara jenis pertanian dalam arti sempit. Yaitu ada pertanian lahan basah meliputi sawah. Nah, berdasarkan sumber airnya ada beberapa jenis sawah ini. Ada sawah irigasi, ada sawah tada hujan. Lalu untuk lahan kering itu disebut dengan tegalan atau ladang. Contohnya seperti ini. Ini adalah sumber airnya berdasarkan irigasi ya, seperti ini. Nah, sebenarnya dan yang kedua ini pertanian lahan kering. Pertanian spesifikasi dan diversifikasi sekarang masih berdasarkan jenis pertanian. Jadi pertanian itu ada banyak ya jenis-jenisnya. Baik, kalau pertanian yang spesialisasi, ini adalah pertanian yang jenisnya itu memang itu saja, yaitu contohnya adalah padi aja. Sedangkan kalau diversifikasi ini yang berbeda-beda, satu lahan digunakan untuk bermacam-macam jenis tanaman. Contoh di gambar yang kedua atau yang di bawah itu ada tanaman kol, ada sayur-sayuran yang lain, ini merupakan diversifikasi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perkebunan. Nah, jenis perkebunan ini ya umumnya terbagi menjadi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Ya, perkebunan besar adalah dikelola oleh perusahaan yang berbadan hukum, sedangkan kalau yang perkebunan rakyat ini hanya diselenggarakan oleh rakyat. Jika kita membahas tentang peternakan, maka jenis-jenis peternakan ini terbagi menjadi 3, yaitu peternakan besar, yaitu peternakan yang memelihara hewan-hewan berukuran besar. Lalu ada peternakan kecil yang hewannya juga kecil-kecil. Lalu ada peternakan unggas, yaitu sebangsa burung unggas. Mungkin kita sudah paham ya ini. Contohnya aja. Ini peternakan besar, ada kuda, sapi, kerbau. Yang kecil ini termasuk kambing, babi, domba. Ya, walaupun kalau bagi yang muslim tidak boleh ya memelihara babi. Lalu ada peternakan unggas seperti ayam, itik, dan ayam kampung. Nah, itu tadi tentang jenis-jenis dari peternakan, pertanian, dan perkebunan. Lalu kita melihat bagaimana potensi pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia. Potensinya sangat besar sekali karena potensi sumber daya hayati itu berasal dari tumbuhan yang sekitar 40.000 jenis yang terdiri dari 5.000 jenis jamur, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar, dan 55 jenis tanaman rempah. Artinya ini potensi itu sangat banyak. Dan ini semuanya ada di Indonesia. Nah, kita patut bersyukur karena di negara-negara Eropa itu bahkan sampai menjajah ke negara-negara kita, negara-negara timur itu hanya untuk mencari rempah-rempah. Nah, maka ini adalah potensi di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2013, ini data tentang pertanian.
Indonesia ini memiliki luas daratan 191,09 juta hektar. Nah, dari luas daratan tersebut hanya digunakan sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian. Nah, sisanya ini tidak potensial ya berarti ya. Yang terdiri dari 70,59 juta hektar ini lahan kering dan 5,23 juta hektar ini lahan basah non rawa. Sedangkan 19,99 juta hektar ini lahan basah tapi dari rawa. Artinya lahan kering lebih besar daripada lahan basah. Nah, ini PR bagi kita karena sekarang di Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras, di mana beras itu paling potensi itu untuk lahan basah. Walaupun untuk lahan kering juga bisa, tetapi hanya jenis-jenis dari padi tertentu dan juga produktivitasnya tidak bisa sepanjang tahun. Seperti itu. Mari kita komparasikan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang ternyata sebenarnya sebagian besar berada di pedesaan. Ini adalah potensi tenaga kerja pertanian. Sampai saat ini, lebih dari 35 juta tenaga kerja nasional atau sekitar 26,14 juta rumah tangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian ini. Nah, tetapi ini sebenarnya perlu dijaga, mungkin perlu ditambah dengan evaluasi teknologi. Kenapa? Karena untuk tren saat ini ternyata banyak anak-anak muda dari kita yang cenderung tidak suka atau tidak memiliki prioritas untuk menjadi seorang petani. Padahal sebenarnya petani ini merupakan penopang dari adanya suatu negara. Kita kemarin mendengar pidato dari Bung Karno bahwa suatu negara yang merdeka itu ibaratnya adalah mereka yang bisa memiliki atau bisa memproduksi jenis ataupun pangannya sendiri. Kemarin seperti itu. Nah, ini perlu kita kaji dan kita perlu merubah mindset kita bahwa yang namanya pertanian ini bukan sekedar pertanian yang sederhana, bukan yang hanya kita bercocok tanam, tapi harus dengan teknologi pengembangan. Dan ini potensi untuk negara Indonesia. Bahkan saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa biasanya negara maju itu ada yang namanya revolusi industri. Maka keinginan saya ini khususnya, ini ingin Indonesia itu maju dengan berarti dengan revolusi industri ini di bidang pertanian kalau saya keinginannya. Bukan di sektor yang lain, karena di sektor yang lain seperti mesin dan lain sebagainya kita mungkin kalah dengan negara yang lain. Tetapi kalau sektor pertanian yang kita majukan dengan teknologi, maka ini merupakan keuntungan bagi kita. Setelah melihat potensi, kita melihat persebaran nih, karena geografi ya. Nah, kita bisa melihat persebaran di Indonesia ini, setiap wilayah memiliki potensi dari pertaniannya masing-masing, perkebunannya masing-masing. Maka inilah yang harus kita upayakan, kita kembangkan di Indonesia ini. Yang terakhir, ini adalah masalah konsumsi dari peternakan yang ada di Indonesia, maupun kita membahas tentang masalah konsumsi di Indonesia ini. Nah, permasalahan utamanya adalah Indonesia ini masih menggantungkan makanan pokoknya kepada beras. Makanan pokoknya beras. Padahal sebenarnya potensi di Indonesia tadi kan tersebar berbagai macam. Nah, harapannya sebenarnya kita bisa mengolah dan menjadikan semua makanan maupun potensi yang ada di wilayah masing-masing merupakan makanan pokoknya. Di sini masalah dari peternakan ini salah satunya atau beberapa masalah adalah harga daging yang tinggi atau kesediaannya cukup susah. Lalu ada konsumsi daging di Indonesia ini masih rendah. Kesadaran maupun keadaan ya. Kalau kesadaran ini
terkait nanti masyarakat yang memang suka tidak suka. Yang kedua, keadaan ini karena ekonomi yang tidak punya. Nah, ini mempengaruhi konsumsi daging yang cenderung rendah. Lalu, berdasarkan data ketersediaan dan konsumsi yang berbeda-beda, yaitu BPS, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Maksudnya adalah ternyata di negara Indonesia ini masih belum sinkron ya antara ketiga lembaga ini, BPS, Kementerian Perdagangan, dan Pertanian. Ini konsumsinya ini jumlahnya masih berbeda-beda. Ini juga masalah karena untuk patokan analisis kita mau pakai yang mana kita masih belum bisa mensinkronkan ya. Lalu yang terakhir, 70% susu nasional itu masih dari negara lain, yaitu New Zealand dan Selandia Baru atau Australia. Nah, artinya sebenarnya kita juga punya potensi untuk susu itu dari Boyolali untuk susu sapi, dan misalnya kalau susu kuda liar ya dari Sumbawa sebenarnya. Dan ini sebenarnya daerah-daerah yang mirip dengan Boyolali itu banyak. Boyolali, Temanggung, terus lereng Gunung Slamet, lereng gunung yang ada di Bandung, ini semuanya sebenarnya memiliki potensi yang sama. Nah, maka inilah masalah-masalah yang perlu kita pecahkan bersama di kemudian hari, sehingga kita bisa menjadi negara yang daulat pangan. Nah, mungkin untuk materi pada pertemuan kali ini cukup ini saja. Sudah banyak sebenarnya, dan ini materi yang cukup ringan bagi kalian. Silakan dibahas ataupun dicoba untuk mengerjakan tugas bagi anak-anakku yang ada di Mualimin untuk mencoba mengerjakan tugas di menu CBT atau penilaian harian. Coba dicek menu tugas ada tidak, menu penilaian harian ada atau tidak. Nah, mohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan dalam pengucapan maupun salah dalam menyajikan dari materi tersebut ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.